Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan share mengenai pembuatan form login, teman-teman ya. Jadi dalam aplikasi itu, pastinya ketika kita membuka aplikasi, kita harus login dulu ya sebelum kita dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Cara untuk membuat form login sebenarnya cukup simpel, teman-teman ya. Tapi di sini mungkin ada sedikit beberapa kode ataupun short code yang perlu kita bahas di sini teman-teman ya, sehingga teman-teman nanti bisa untuk membuat form login yang teman-teman inginkan. Pertama saya akan share screen dulu ya, lalu di sini saya akan, share ini aja deh, screen-nya aja saya share ya. Nah, lalu di sini saya akan buka Microsoft-nya, di sini sudah ada teman-teman ya. Di sini sudah ada Microsoft Access yang kemarin kita buat ya, kita kemarin sudah sampai pembuatan switchboard teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah membuat switchboard, tinggal satu langkah lagi kita untuk menyelesaikan aplikasi ini, yaitu membuat form login ya. Untuk membuat form login sebenarnya caranya cukup simpel teman-teman ya. Kita tinggal sekarang klik create ya, lalu teman-teman silahkan klik more form ya. Saya pengen ketika form login ini keluar, dia itu nanti akan berbentuknya melayang teman-teman ya. Jadi di sini saya akan klik more form lalu modal dialog seperti itu ya. Kalau langsung klik form aja nanti dia formnya seperti ini bentuknya teman-teman ya. Dia akan langsung seperti ini ya, pop up seperti ini. Tapi saya pengennya itu dia melayang teman-teman ya. Saya pengennya dia itu float ataupun berbentuknya itu berbentuk lebih keluar dari beberapa menu ini gitu ya. Jadi di sini saya tinggal klik modal dialog seperti itu. Nah, ini sudah kebuka teman-teman ya. Untuk formnya sekarang di sini saya kasih judul dulu lah ya supaya dia lebih bagus. Di sini saya kasih judul yaitu apa ya? Di sini login ya. Login ataupun form login gitu boleh ya. Form login ataupun login menu dah. Login menu seperti itu. Nah, ini saya tebalkan dulu biar dia lebih bagus, biar lebih rapi, ya. Nah, bentar. Nah, kita bikin dia lebih besar ya hurufnya. Mungkin ke 18. Oke, tinggal kita besarkan sedikit. Oke. Nah, lalu setelah itu, ini teman-teman silakan nanti di desain sendiri ya sesuai dengan selera teman-teman ya. Silakan dikreativitaskan, dibikin kreatif sehingga lebih bagus lagi ya untuk desainnya. Lalu di sini sekarang kita tinggal bikin form untuk username dan juga ini ketika kita bikin form untuk username dan juga ini ya teman-teman ya, dan juga passwordnya seperti itu. Nah, di sini kita buat dulu supaya dia enggak beda ukuran, saya langsung copy paste saja gitu ya biar dia itu sama gitu ya. Lalu di sini saya kasih tulisannya saya rubah yaitu username gitu ya. Tulisannya username saya geser sedikit supaya dia lebih pas. Lalu saya berikan warna hitam saja ya. Supaya dia lebih kelihatan gitu ya. Dan juga saya bold. Lalu di sini ada password. Passwordnya juga saya ganti namanya menjadi password gitu ya. Supaya apa? Ya supaya bagus, tulisannya supaya bagus dan supaya bisa lebih userable gitu ya, supaya lebih gampang digunakan. Nah, seperti itu ya. Di sini ada username, passwordnya lupa belum saya bold. Nah, di sini ada username, ada password juga, seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah ada username, sudah ada password. Sekarang untuk username ya teman-teman ya, ini di kotak dialog username-nya ini kita rubah teman-teman. Kita rubah name-nya ini di sini ya, kita klik pertama kotak dialognya, lalu kita klik design, lalu kita klik property sheet ya. Nah, di sini nanti untuk name-nya kita rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan memang yang sesuai
ya gampang dihafal ya. Kalau saya di sini mungkin akan klik txt user gitu ya, supaya lebih mudah saya menghafalnya gitu ya. Lalu di sini untuk passwordnya juga sama. Di sini kan awalnya passwordnya itu tulisannya txt5 ya, tapi saya hapus, saya tulis menjadi txt pass gitu ya, PASS gitu ya, biar saya memudahkan saya untuk nanti untuk pembuatan source kodenya. Karena nanti untuk yang tadi ini di sini nama txt user dan juga txt pass di sini, ini nanti akan kita masukkan ke dalam ini teman-teman ya, kita akan masukkan ke dalam apa namanya itu, ke dalam source code ya ataupun pengkodean seperti itu. Sebentar saya cek ini. Oh, ini masih ini ya, masih record ya. Saya takutnya nggak record lagi ya, capek-capek ngerjakan gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang teman-teman, sekarang kita akan membuat tombolnya ya. Kita akan membuat tombol login-nya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal buat tombol login-nya. Jangan lupa ya, untuk pembuatan tombol login itu caranya adalah, sebentar saya ulang lagi dari awal. Caranya gampang ya teman-teman, tinggal klik desain, lalu tinggal klik ininya, triple X ini ataupun 4X ini ya, tinggal diklik 4X ini, lalu teman-teman tinggal dibuat di sini area untuk tombolnya, tapi diklik cancel ya, karena kita tidak membutuhkan perintah yang di sini, kita akan membuat perintah sendiri dengan source code seperti itu. Nah, lalu di sini kita ubah dulu namanya menjadi login gitu. Login. Nah, lalu ketika sudah muncul login seperti ini, kita save terlebih dahulu teman-teman ya, supaya lebih bagus lagi, supaya lebih gampang juga. Namanya adalah form login gitu ya. Nah, form login gitu ya. Nah, sudah. Coba kita lihat di sini, apakah di sini sudah jadi? Sudah ya. Login menu di sini form login gitu ya. Sudah, sekarang saya akan masuk lagi ke form login, saya ke design view ya. Lalu untuk di loginnya ini kita klik kanan teman-teman. Lalu kita klik build event, lalu kita klik kode builder. Nah, ketika kita klik kode builder, nanti kita akan masuk ke dalam jendela pembuatan source code teman-teman. Nah, untuk pembuatan source code ini teman-teman, pertama yang kita harus ketik adalah kita ketik if, sama kayak Excel ya, agak sama kayak Excel. If spasi. Lalu tadi apa tuh kita yang pertama, username-nya itu apa? TXT apa tadi namanya? TXT user ya. TXT user. If TXT user, nah titik value. Nah, di sini ada value ya, tinggal diklik saja. Nah, TXT user titik value sama dengan lalu di sini apa namanya, kita kasih petik admin. Berarti nanti di sini username-nya itu admin teman-teman ya, seperti itu. Kurung petik lagi ya. Lalu di sini n txt pass. Ingat txt pass itu tadi karena tadi di kolom passwordnya itu kita ganti txt-nya itu menjadi txt pass ya teman-teman ya, seperti itu. And txt pass, lalu di sini titik juga, lalu value ya. Nah, di sini kita klik. Nah, kita klik value, lalu sama dengan, nah passwordnya berapa nih yang kita inginkan teman-teman? Yang kita inginkan umpamanya passwordnya adalah satu, jangan satu deh, biar nggak ribet, biar nggak lupa ya. Admin juga deh. Admin juga. Nah, teman-teman silakan dibuat sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Mau passwordnya umpamanya nama teman-teman, tanggal lahir, nama pacar, dan lain sebagainya itu boleh ya. Ini kalau saya sengaja saya buat admin biar saya nggak lupa aja gitu ya. Nah, di sini saya buat admin, lalu saya petik lagi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu admin juga, lalu di sini kita ketik den aja. Den ya. Den. Nah, sekarang kita
enter, teman-teman. Nah, enter, kita klik tab. Nah, ketika kita ketik tab ya, teman-teman ya. Lalu kita di sini harus ada yang namanya itu konfirmasi bahwa login kita berhasil biar lebih bagus lagi kelihatannya ya. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman silakan ketik MSG box. Maksudnya adalah message box, teman-teman ya. Message box. Nah, terus kita petik login Anda berhasil, tulisannya ya, login Anda berhasil ataupun login berhasil boleh. Nah, seperti itu. Ketik lagi ya. Lalu ketik koma ya. Lalu kita di sini ada VB information. Nah, di sini ada VB information, di sini ada ya. Nah, kita ketik lagi, kita klik. Nah, VB information, koma, nah, spasi. Lalu di sini ketik konfirmasi. Lalu ketik lagi seperti itu. Nah, lalu di sini, nah ketika dia berhasil untuk login, ini katakanlah dia sudah masuk ya, ternyata apa namanya, username-nya itu admin, lalu value-nya, lalu password-nya itu admin, dia sudah berhasil masuk, dan ketika sudah berhasil masuk, pastinya form login akan tertutup, teman-teman ya kan. Ketika kita di Facebook ataupun dimanapun, ketika kita sudah berhasil login, pasti akan tertutup form loginnya ya. Caranya adalah bagaimana kita harus memasukkan perintah ya. Setelah itu teman-teman kita langsung klik do cmd ya, ataupun do command, sebenarnya itu adalah singkatan ya. Do cmd ya, titik. Nah, kita kasih close di sini ya. Ini adalah menu close, ini adalah perintah untuk menutup ininya, teman-teman, untuk menutup aplikasinya. Lalu ketika sudah di close form loginnya, saya ingin ketika dia itu nanti keluar dari form login, dia akan langsung masuk ke switchboard, sehingga nanti akan langsung masuk ke menu utama switchboard. Nah, caranya gimana? Kita enter lagi sekarang, kita klik do cmd lagi, ya, do cmd lagi, titik. Nah, sekarang kita titik, kita cari yang namanya open form. Kita ketik ya open form. Di sini ada open form ya, teman-teman ya. Kita klik 2 kali. Nah, tadi form switchboard kita itu namanya adalah switchboard, teman-teman ya. Coba kita cek di sini. Nah, benar ya, ini switchboard ya formnya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, open form ya, di sini open form. Ketik spasi, ketik lagi, petik lagi, di sini adalah switch. Jangan sampai salah, teman-teman ya. Jangan sampai salah untuk pengetikannya, karena kalau pengetikannya salah dia nggak akan kebuka, nanti akan ada debug, teman-teman, ataupun datanya error seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung enter lagi, ya, langsung kita backspace. Lalu di sini kita akan akhiri saja perintahnya ya, biar simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak takutnya teman-teman akan kebingungan. Di sini kita ketik n, ya, spasi if, seperti itu ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah, tinggal kita save saja, teman-teman. Nah, sudah di save ya, sudah di save. Sekarang saya akan close ya. Saya akan close, lalu di sini saya akan save dulu deh biar takut salah ya. Tinggal di close lagi ya. Lalu di sini saya close lagi. Nah, setelah close lagi ya, sekarang saya mau buka lagi form loginnya. Coba, tadi kan saya sudah ketikkan ya, apa namanya, username-nya itu admin, password-nya itu admin. Nah, lalu saya langsung klik login. Login berhasil. Nah, dia akan masuk ke dalam switchboard, teman-teman. Seperti itu. Mudah sekali kan caranya, asalkan kita teliti dalam melakukan pengkodeannya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ketika sudah seperti ini aplikasinya sebenarnya sudah jadi, teman-teman ya. Ketika aplikasinya sudah jadi, apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah kita harus startup aplikasi kita, ataupun aplikasi kita nanti ketika dia itu terbuka ataupun filenya dibuka, dia nggak akan muncul ini lagi nih, switchboard,
lalu tabel-tabel, form-form, lalu report-report nggak akan muncul, tapi yang muncul hanya form login-nya saja, seperti itu. Itu adalah aplikasi yang memang sudah jadi ataupun sudah matang. Caranya bagaimana? Caranya simpel, tinggal klik file, ya, lalu teman-teman setelah klik file, silakan teman-teman klik option. Ya, ketika klik option, nah di sini akan ada jendela access option teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman ketik sekarang current database ya, klik current database. Ketika teman-teman klik current database, sekarang di sini application title-nya apa teman-teman? Umpamanya di sini apa namanya aplikasi surat menyurat. Contoh seperti itu ya. Ataupun aplikasi surat aja lah biar pendek ya. Lalu di sini kalau teman-teman mau menambahkan icon juga boleh ya, silakan tambahkan icon mau pakai foto selfie kalian atau apapun itu ya. Lalu di sini selanjutnya kita akan pergi ke menu navigation ya. Kita navigation, nah kita akan uncentang di sini ya display navigation pane. Apa sih display navigation pane itu? Display navigation pane itu ini teman-teman ya. Nanti ini semua akan kita hilangkan. Jadi kita hanya form login saja seperti itu. Lalu di sini untuk ribbon and toggle option juga di sini kita uncentang semua, seperti itu ya. Full menu kita uncentang, jadi nanti menu ini tidak ada gitu ya. Lalu di sini allow default shortcut juga di sini kita uncentang lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu di sini kita akan masuk nih kira-kira ketika dia nanti dibuka filenya, kita mau masuk ke mana, seperti itu. Contohnya nih ketika aplikasi dibuka nanti kan bisa-bisa dia masuk ke form login, bisa masuk ke form surat keluar, bisa masuk ke report, bisa masuk ke tabel. Kita di sini harus memasukkan yaitu form login-nya teman-teman, sehingga ketika nanti aplikasinya dibuka dia masuknya di login-nya seperti itu. Nah, ini display form-nya itu silakan nanti diganti. Nah, diganti menjadi form login seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu silakan klik OK. Nah, oke, ini berarti aplikasinya sudah finish, teman-teman. Sudah selesai. Coba kita akan close ya. Kita close, kita buka lagi aplikasinya apakah dia sudah jadi atau belum. Seperti itu. Saya buka akses, bentar. Nah, buka. Nah, dia akan langsung masuk ke login menu, teman-teman. Berarti sudah berhasil aplikasinya. Coba saya ketik admin. Di sini admin lagi ya. Lalu klik login. Login berhasil. Dia akan masuk ke switchboard. Keren kan? Nah, lalu dia akan masuk ke switchboard, betul ya. Nah, di sini adalah menu utama ketika saya mau input data. Nah, surat masuk di sini sudah ada ya. Lalu saya mau kembali gitu ya, menu utama ya, ini langsung ada menu utamanya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini saya mau keluar, ya udah nanti dia akan keluar aplikasi dengan sendirinya. Itulah teman-teman aplikasi yang sudah jadi. Ya silakan teman-teman nanti diselesaikan aplikasi yang sudah dibuat. Oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk penjelasan terakhir yaitu mengenai form login dan juga melakukan startup dari aplikasi yang ada. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.